Kalau aku sih yakin bakal milih nomor 4. Lah, lu nggak tahu sama apa yang pernah dilakukan sama paslon nomor 4? Hah? Emang ada apaan? Dia tuh pernah nyuri ayam di salah satu kelurahan. Hah? Lu yakin? Loh, lu tau dari mana, men? Udah lu cross check belum? Apa jangan-jangan dari sosial media? Iya sih, gue dapat dari salah satu akun di sosial media. Hati-hati loh kalau dapat berita kayak gitu. Lu udah cross check belum? Sumbernya bener nggak? Ada data faktanya nggak? Kalau nggak, lu udah nyebar berita bohong tahu, dan itu bisa dijerat sama UU ITE kalau lu ikut nyebarin. Dan itu tuh kalau nggak salah masuk dalam kategori black campaign, tahu kalau misalnya cuman fitnah doang nggak ada data faktanya. Loh, emangnya black campaign itu apa ya? Apa sih dampak dari black campaign? Apakah ada peraturan mengenai black campaign di Indonesia? Bagaimana cara mencegah black campaign di Indonesia? Bagaimana perkembangan black campaign di Indonesia dan peristiwa apa saja yang mencontohkan terjadinya black campaign di Indonesia? Di masa pemilu sekarang ini, kita dapat melihat berita, informasi bersebaran di media sosial. Salah satunya black campaign. Black campaign adalah salah satu bentuk kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan atau tim sukses dari salah satu kandidat dengan tujuan menjatuhkan kandidat lainnya. Kampanye itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, positive campaign, yang kedua negative campaign, dan yang ketiga black campaign. Positive campaign adalah kampanye yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar, menyebarkan informasi-informasi positif, dan juga menyebarkan kebaikan dan kelebihan dari kandidat yang didukung. Yang kedua, negative campaign adalah kampanye yang dilakukan dengan cara negatif, yaitu menyebarkan kelemahan-kelemahan lawan. Meskipun secara etis hal ini kurang baik, namun secara hukum hal ini masih dianggap sah. Yang ketiga ada black campaign. Black campaign ini merupakan kampanye yang dilakukan oleh salah satu kandidat dengan cara menyebarkan berita hoax, fitnah, kebohongan tentang salah satu kandidat dengan tujuan menjatuhkan kandidat tersebut. Sehingga black campaign ini dapat dikatakan melanggar hukum atau dapat dijerat dengan UU ITE atau dijatuhi hukuman pidana. Black campaign masih sering terjadi di Indonesia dikarenakan sulitnya hal itu tersebut ditindak. Letak kesulitannya terdapat dalam pengaturan UU Nomor 8 Tahun 2012 pada pasal 249 ayat 4 bahwa pelanggaran kampanye baru bisa ditindaki apabila ada laporan atau pengaduan mengenai kelainan pemilu tersebut. Biasanya, jelang pemilu istilah kampanye negatif dan kampanye hitam atau black campaign selalu muncul. Tahukah Tribuners bahwa dua istilah tersebut memiliki perbedaan arti? Lantas, apakah Tribuners tahu bedanya negatif campaign dan black campaign? Berikut ulasannya. Dikutip dari laman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, black campaign merupakan kampanye yang bertujuan menjatuhkan pihak lawan. Biasanya, pelaku akan menyebarkan berita bohong atau tuduhan palsu terhadap kandidat tertentu. Contoh black campaign adalah menuduh calon tidak pantas untuk dipilih hanya karena ras atau agama atau hal yang tak terkait dengan kapasitasnya sebagai pemimpin. Selain itu, kandidat juga dituding melakukan kejahatan tertentu di masa lalu yang belum dibuktikan. Tentu saja, black campaign dilarang dilakukan karena merupakan fitnah semata dan bertujuan menghancurkan karakter seseorang. Pelaku black campaign pun dapat diseret ke jalur hukum karena sudah masuk ranah pidana. Perbuatan ini melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara itu, kampanye negatif dilakukan dengan cara mengungkap kelemahan atau kesalahan lawan politik. Contohnya adalah membeberkan sejumlah kinerja yang dianggap gagal. Kampanye negatif sejauh ini tidak dilarang untuk dilakukan. Pihak yang merasa dipojokkan pun diberi ruang untuk menanggapinya dengan memaparkan data valid atau argumen untuk pembelaan. Saat ini, para kandidat baca pres sudah mengimbau para pendukungnya untuk tidak melakukan black campaign kepada lawan. Tribuners, dengan perkembangan media sosial saat ini, informasi sangat mudah untuk disebarkan. Untuk itu, Tribuners harus cermat dalam menerima suatu informasi, jangan sampai mau diadu domba atau dipecah belah gara-gara beda pilihan ya. Untuk mendukung penegakan hukum terkait black campaign itu sendiri diperlukan beberapa hal seperti Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu mengatur secara jelas mengenai black campaign dan penyebarannya.
Yang kedua, pelaksanaan black campaign atau kampanye hitam syarat dengan teknologi yang terus berkembang. Maka dari itu diperlukan peraturan pelaksanaan terhadap penegakan hukum yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut, karena sebaiknya hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, pencegahan black campaign dilakukan sedini mungkin untuk mematikan sumbernya. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia dan juga memakai software dan hardware yang mutakhir. Yang keempat, peningkatan kemampuan monitoring, kontrol, dan surveillance untuk melakukan pemutusan jaringan situs black campaign yang disertai dengan landasan hukumnya. Dan yang terakhir adalah upaya pemberdayaan manusia melalui literasi media untuk mendukung kegiatan monitoring, kontrol, dan surveillance yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi suaranya ini nggak? Coba-coba matiin terus dengerin. Putar.